Halo, selamat malam Gen Rangers. Bagaimana kabarnya Gen Rangers di seluruh tanah Papua dan juga di seluruh Indonesia? Mohon maaf sekali tadi live-nya terkendala sedikit koneksi. Untuk itu kali ini Amat yang akan gantikan Godelva untuk sementara ya. Nah, baik. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang Jambore Aku Genre Papua tahun 2021. Tapi kali ini Amat tidak akan sendiri. Amat akan ditemani oleh ketiga narasumber yang sangat luar biasa. Tadi sudah dikenalkan sama Godelva ya. Ada Kak Tenci, ada Magda, dan juga ada Chandra malam hari ini. Nah, ini Amat akan invite mereka untuk gabung ya. Baik. Oke, sambil menunggu Magda. Halo semuanya, boleh kasih tahu dari mana aja asalnya? Oke. Kita undang Magda sekali lagi. Ya, sambil nunggu. Boleh. Ya, dari NTT. Halo, NTT. Oke, coba Kak Megdi boleh minta bergabung? Halo, selamat malam, Megdi. Halo Bagaimana kawan, kabarnya nih? puji Tuhan, baik. Ya, oke, Gen Rangers di seluruh tanah Papua. Jadi, Amat mau kenalin Megdi nih. Megdi nama lengkapnya Magdalena Frida Noenik ya. Jadi, Megdi ini merupakan first runner-up Duta Genre Papua tahun 2020. Wih. Nah, kali ini bukan Amat sama Megdi aja nih. Kita akan undang lagi. Siapa ya? Oke. Bukan Megdi sendiri ya. Tadi udah dikenalin sama Godelva, duta favorit kita tahun 2020. Oke, Chandra sudah bergabung. Halo, selamat malam Chandra. Chandra, selamat malam. Halo malam Kak. Ya, Gen Ranger saya Amat ingin memperkenalkan lagi yang tadi udah dikenalin sama Godelva. Yang, sayang sekali Chandra left. Kita undang kakak senior saya, panutan saya, salah satu panutan saya selain Kak Pice, Kak Heri, Kak Asa, Kak Dina, Kak Yunita, dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu panutan saya. Kita undang. Ya, selamat malam kakak senior. Selamat malam. Guys, Gen Rangers seluruh Indonesia dan juga Papua, I presenting you my senior, Kakak Tenci Filosofi Marini. Kakak Tenci merupakan top 5 Duta Genre Papua 2016 dan juga Kak Tenci meraih banyak sekali prestasi. Salah satunya adalah first runner up Mon Sport Mumbai 2017 ya Kak? Iya, 17. Oke. Dan Kak Tencin juga merupakan sekretaris Genre Indonesia Provinsi Papua tahun 2017 sampai 2019. Oke, the last one kita akan mengundang yang tak kalah tampan dari Amat malam hari ini. Oke. Boleh ketawa ya, ini kita santai aja Megdi dan Kak Tenci. Miss Tenci. Oke, Chandra. Selamat malam kakak senior saya, Kak Pice. Selamat bergabung, Kak. Ya kita sapa Chandra. Selamat malam, Chandra. Malam Kak. Ya, Gen Rangers Chandra ini nama lengkapnya Chandra Prasetyo. Beliau merupakan Duta Genre Papua tahun 2020. Jadi Chandra ini pemenang tahun ini. Boleh tepuk tangan dulu untuk Chandra, narasumber kita terakhir pada malam hari ini.
Nah, baik Gen Rangers seluruh Papua dan juga di seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan live Genre Papua bersama 3 narasumber yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Tentu saja malam hari ini kita akan membahas tentang apa sih Jambore Aku Genre Papua 2021. Karena biasanya kan pemilihan duta genre Papua, tapi kenapa namanya Jambore Aku Genre? Nah, sebenarnya sama seperti tahun lalu, tapi tahun ini ada sedikit yang membedakan, bukan sedikit sih, sebenarnya banyak hal yang membedakan dan tentunya akan lebih seru dan luar biasa. Dan kali ini kita akan bahas dengan 3 narasumber ini. Oke? Langsung saja nih. McD, Katenci, dan Chandra. Ini kemarin dari tim Pupdek sudah merangkum beberapa pertanyaan yang sudah ada di Q&A box yang sudah ditanyakan oleh Gen Rangers di seluruh Papua, bahkan di Indonesia. Mereka udah tanyain apa sih Jambore Aku Genre itu. Nah, kita ke pertanyaan pertama nih. Oke. Boleh dari McD ya. McD boleh jelaskan sih apa itu sebenarnya Jambore Aku Genre dan apakah Jambore Aku Genre itu ada singkatannya? Apakah Jambore Aku? Aku itu ada singkatannya apa gimana? Boleh dijelaskan secara singkat, McD? Oke, thank you Kamat. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran nih, aku ini sebenarnya apa sih? Jadi Jambore Aku Genre sendiri itu memang adalah sebuah singkatan. Nah, kepanjangannya adalah Jambore Ajang Kreativitas dan Pemilihan Duta Genre, seperti itu. Jadi di Jambore ini ada ajang kreativitasnya sekaligus pemilihan duta genre, seperti itu. Jadi kepanjangan aku yaitu tadi ajang kreativitas dan pemilihan duta, seperti itu. Oke, terima kasih McD. Ini dapat salam banyak banget ya dari Papua Barat, dari Papua, dari mana aja. Halo, salam semua ya. Dan juga untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung ke kolom komentar di bawah ini ya. Nanti boleh amat cek yang menarik, langsung amat tanyakan ke narasumber. Nah, yang kedua nih, pertanyaan kedua dari untuk Katenci. Katenci, Jambore Aku Genre Papua 2021, konsep dan tema yang akan dipakai di tahun ini tuh apa? Seperti yang tahun kemarin yang kita ketahui kemarin itu temanya boleh dijelaskan Katenci temanya tahun kemarin apa dan tahun ini apa dan yang membedakan? Silakan. Oke, tapi teman-teman ini sangat penasaran karena setiap tahun itu saya yakin genre Papua punya tema, punya konsep, pasti selalu jadi inspirasi buat anak-anak muda. Nah, kalau tahun kemarin itu kita punya tema Your Future, Your Now. Kayak gitu. Jadi rencanakan masa depanmu sejak dini. Itu tahun kemarin. Nah, tahun ini kita angkat yang lebih wow lagi, teman-teman. Kita punya konsep, kalau konsep kegiatan kita klasik dan eksotik. Kenapa klasik dan eksotik? Nah, kalau eksotik sendiri itu lebih menggambarkan dari ciri khas, berbeda dari yang lain. Sedangkan klasik itu berarti sesuatu yang abadi. Jadi kita di sini mau menggambarkan bahwa orang Papua itu berbeda dan juga akan tetap abadi. Perbedaannya itu akan tetap abadi dan tidak akan pernah berubah. Seperti begitu, itu konsep kami. Sedangkan tema kami angkat tema tahun ini adalah Be Extraordinary. Dengan subtema, Why be ordinary when you can be extraordinary? Artinya apa, teman-teman? Itu bahasa Oropen. Oh. Sorry. Oke. Jadi itu artinya adalah kalau memang kita kenapa harus menjadi orang yang biasa saja, sedangkan kita bisa jadi orang yang luar biasa. Kayak gitu. Jadi kita mau ajarkan sama anak-anak muda Papua bahwa kita tidak harus jadi biasa saja, tapi kita bisa jadi orang yang luar biasa. Gitu. Oh, I'm really proud to be Papuan. Saya bangga sekali jadi orang Papua nih. Nah, jadi tema ini kan why be extraordinary, why be ordinary when you can be extraordinary ya. Jadi untuk Gen Rangers semua, kenapa harus jadi orang yang biasa saja sedangkan kalian bisa jadi orang yang luar biasa. Jadi untuk kalian jangan ragu untuk daftarkan diri kalian menjadi Duta Genre Papua tahun 2021 dan juga bergabung di Jambore Aku Genre Papua 2021. Bukan hanya pemilihan duta, tapi juga ada nanti forumnya ya. Nah, nanti boleh dibahas ya, Katenci, McD, dan juga Chandra. Oke, kita ke our king, raja kita di tahun 2020, ke Chandra Prasetyo ya. Nah, Chandra boleh jelaskan ke teman-teman Gen Rangers, apa sih yang membedakan Jambore Aku Genre di tahun kemarin dan juga yang di tahun ini? Apa yang membedakan? Oke, untuk tahun ini mungkin banyak surprise-nya ya. Untuk tahun sendiri hampir sama dengan tahun kemarin, cuman yang membedakan kita ini di sini tiap kabupaten di situ kita adakan sebuah pemilihan duta genre untuk ke provinsi seperti itu. Jadi kita langsung ke provinsi dan nanti untuk lebih meriah lagi kita akan adakan reuni akbar bersama
alumni duta genre provinsi Papua. Oke. Seperti itu. Oke, itu saja yang membedakan? Iya, Kak. Oke, jadi selain pemilihan akan ada reuni juga ya, dan tentunya akan ada berbagai macam rangkaian kegiatan ya, Kak Tenci. Oke, kita langsung Iya, ke benar. Kak Tenci lagi. Mungkin Magda tadi left karena ada suatu kendala, jadi kita masuk lagi nih ke Kak Tenci, ke panutan saya nih. Oke, Kak Tenci, dalam kegiatan Jambore, apakah ada batasan kuota? Dan bagaimana teknis pendaftaran untuk teman-teman PIK yang untuk mencari PIK terbaik? Oke, batasan kuota. Karena pandemi ya teman-teman, padahal kerinduan kami adalah kami ingin sekali tahun ini itu ada teman-teman dari kabupaten lain untuk bergabung di Jambore. Nah, karena Jambore ini itu biasanya kita ada punya Jambore nasional nih yang biasanya kita menghadirkan teman-teman dari PIK terbaik. Nah, untuk Provinsi Papua, tahun ini rencananya kita mau punya kuota yang banyak. Tapi memang tahun ini kita batasi, kita khususkan kayak macam presentasi PIK, kemudian ada beberapa kegiatan. Pokoknya intinya kalau teman-teman mau tahu terkait Jambore dan kegiatan apa yang ada di Jambore, teman-teman wajib pantengin Instagramnya Genre Papua biar teman-teman dapat informasi lebih jelas seperti gitu. Oke, baik. Terima kasih infonya Kak Tenji. Selamat bergabung kembali our first runner up Duta Genre Putri Papua 2020 ya, bukan 2021. Oke. Halo Megdi. Masih dengar? Oke. Kita sambung lagi ke Kak Tenji nih. Nah, Kak, tadi kan sudah dijelaskan sedikit nih di poster maupun tadi sudah dikulik sedikit ya. Jadi yang membedakan Jambore Aku Genre di tahun ini dan yang di tahun kemarin kan, di tahun ini spesial sekali karena di tahun ini selain pemilihan, sebelum naik ke provinsi akan ada pemilihan di berbagai daerah, ada juga pembentukan forum ya, pembentukan forum di beberapa daerah, kabupaten kota di Provinsi Papua nih. Nah, Kak Tenci ada yang tanya, sebenarnya apa sih tujuan atau goals dari pembentukan di masing-masing kabupaten tersebut? Oke, kalau untuk goal sendiri atau tujuan yang ingin teman-teman Genre Papua capai, teman-teman. Jadi sebetulnya Genre Papua sendiri kita mau ada perpanjangan tangan dari kita di provinsi. Jadi kita punya tujuan bangun genre di kabupaten kota adalah tujuannya supaya virus di Papua. Karena kita tahu sendiri Papua itu letak geografis antara satu kabupaten itu tidak seperti di provinsi lain. Nah, makanya tahun ini kita mau buat di setiap kabupaten pembentukan forum supaya teman-teman di kabupaten juga dapat informasi tentang isu-isu genre. Dan juga ini salah satu kerinduannya kami Genre Papua, kami ingin agar teman-teman di kabupaten lain itu dapat berproses, dapat belajar sehingga kedepannya Papua memiliki pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat. Widih. Seperti begitu. Luar biasa sekali nih Genre Papua. Seandainya kalau saya masih SMA pasti ya gabung dari SMA. Betulan. Karena dulu kan bukan duta genre, tapi tahunnya Kak Tenji kan duta mahasiswa kan? Duta mahasiswa. Nah, kalau duta genre pas SMA, mungkin saya sudah duta genre pas SMA ini, gabung di forum genre. Dan saja bukan hanya pemilihan ya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menginspirasi remaja Indonesia lainnya, bahkan remaja di sekitaran kita, di daerah Papua atau di daerah-daerah sekitar kita ya, seperti itu. Nah, salah satu untuk mewujudkannya adalah dengan bergabung di forum genre ini ya, benar Kak Tenji? Ya. Benar sekali. Oke, benar sekali. Oke, tadi kita sudah dengar nih tujuan forum atau tujuan dibentuknya forum genre di masing-masing kabupaten kota di beberapa daerah di Provinsi Papua. Nah, saya mau dengar lagi dari Chandra nih. Nah, Chandra, apa sih syarat bagaimana supaya anak-anak muda ini bisa gabung di forum genre? Oke, untuk awal nih ya. Mungkin untuk awal-awal kamu harus siapkan kamu niat dulu. Nah, lalu kamu nanti bisa memenuhi syarat-syarat yang kita berikan. Yang pertama itu ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama itu belum menikah. Yang kedua berusia 15 sampai 24 tahun dan minimal SMA, SMK atau MA atau mahasiswa seperti itu. Tidak sedang menjabat sebagai duta program lain. Lalu surat izin orang tua, daftar riwayat hidup, kemudian ada pas foto 3x4 2 lembar, lalu pas foto 4x6 2 lembar. Kemudian ada fotokopi KTP atau KPM atau kartu pelajar. Lalu berasal dari PIK-R atau sekolah atau universitas atau organisasi.
Jadi kamu yang tidak berasal dari PGR pun bisa ikut dalam ajang ini, Jambore ini. Lalu semua berkas dimasukkan untuk laki-laki, berkasnya itu hijau, lalu untuk perempuan berwarna merah, seperti itu. Lalu mengisi formulir yang diberikan oleh panitia. Nah, formulir itu untuk kalian yang berada di Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura, kan bisa ambil berkasnya itu di BKKBN Provinsi Papua yang ada di Kota Raja. Lalu peserta yang terpilih menjadi juara 1 yang dari kota itu wajib mengikuti pemilihan duta genre tingkat Provinsi Papua yang akan diselenggarakan di Kota Jayapura. Jadi kamu semua jangan pernah takut. Jadi kalau kamu telah coba, jadi kamu menyesal. Jadi silakan kamu coba untuk ikut ini. Oke, terima kasih Chandra. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi itu syaratnya, yang penting teman-teman Gen Rangers punya hati yang besar untuk membawa perubahan untuk di teman-teman sekitarnya ya Kak Tenci, dan juga bisa menjadi role model, inspirasi serta motivasi untuk teman-teman lainnya. Syaratnya cuma itu aja ya. Dan ada ketentuan-ketentuan lain seperti yang tertera pada poster nih. Tadi Chandra ini sudah jelaskan lengkap sekali ya, sampai bahkan beberapa teknis untuk duta genre juga dijelaskan ya. Oke, baik, saya beralih lagi ke Kak Tenci nih. Kak Tenci tadi kan Chandra udah jelasin sedikit ya. Kak Tenci boleh jelasin nggak apa sih syarat yang diperlukan untuk mendaftar duta genre? Mungkin tadi Chandra udah sedikit jelaskan, tapi Kak Tenci boleh jelaskan lebih rinci lagi, dan untuk teman-teman Gen Rangers boleh dicatat atau tidak, yang belum jelas boleh tanya di kolom komentar di bawah ini. Silakan Kak Tenci. Oke, yang tadi Chandra sudah jelaskan itu lumayan jelas ya teman-teman. Jadi kayak belum menikah, kemudian berusia 15 sampai 24 tahun. Nah, masalah di 15 tahun sampai 24 tahun nih teman-teman. Banyak yang bertanya 15 tahun itu anak SMP bisa atau tidak? Nah, untuk 15 tahun sendiri itu batasnya adalah SMA kelas 1. Jadi buat teman-teman yang SMA kelas 1 usianya 15 tahun silakan mendaftar sebagai finalis duta genre. Kemudian apalagi yang dibutuhkan? Surat izin orang tua, itu sudah pasti kayak begitu teman-teman. Kemudian segala persyaratannya nanti teman-teman silakan isi di map, untuk laki-laki yang warna hijau, perempuan warna merah. Kemudian jangan lupa ada pas foto juga teman-teman, nanti silakan dilengkapi. Nah, teman-teman bisa baca itu biar lebih jelasnya. Teman-teman silakan kunjungi Instagram Genre Papua, kemudian cari persyaratan pemilihan duta genre, di situ sudah tersedia. Seperti begitu. Ya, terima kasih Kak Tenci. Halo Magda, selamat bergabung kembali. Oke, kayaknya jaringannya Magda masih sedikit gangguan, teman-teman Gen Rangers. Mohon maaf sekali untuk kesalahan teknisnya. Kita lanjut lagi ya. Jadi, tadi sudah jelaskan nih syarat-syaratnya itu seperti apa. Tapi teman-teman boleh deh cek di poster-poster yang sudah diupload sama tim atau panitia dari Jambore Genre Papua 2020. Atau mau DM Mimin Genre Papua, silahkan. Atau hubungi CP yang ada di kontak person yang ada di poster juga silahkan. Di situ ada yang namanya Kak Falki dan juga Kak Sharon, teman-teman bisa langsung cek, boleh tanya, boleh japri. Yang penting seputaran Jambore Genre Papua 2020, jangan tanya pribadi atau status ya. Oke? Oke, baik. Ya, Kak Tenci tadi sudah dijelaskan mengenai syarat nih. Nah, Kak Tenci boleh nggak jelaskan lagi bagaimana kira-kira teknis untuk mendaftar di duta genre di setiap kabupaten? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahun-tahun kemarin kan berbeda ya seperti yang tahun ini. Tahun ini itu sebelum naik ke provinsi, mereka kan ada seleksi dan juga pemilihan di kabupaten. Nah, teknis dari awal ambil formulir sampai nanti jadi duta genrenya, Kak Tenci boleh jelaskan nggak ke teman-teman Gen Rangers yang lagi nonton live pada malam hari ini? Oke, baik. Terima kasih Ahmad. Oke. Untuk teman-teman yang di kabupaten lain ini, banyak yang bertanya untuk pengambilan formulirnya misalnya. Untuk teman-teman misalnya di kabupaten ini, bisa ambil formulir di DP3AKB. Nah, DP3AKB itu apa? Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Jadi itu dinas itu ada di setiap kabupaten. Jadi teman-teman silakan ke sana, teman-teman silakan bertanya di sana, di mana bisa tempat untuk mengambil formulir pemilihan duta genre, nanti kemudian teman-teman akan dikasih formulir. Jadi misalnya teman-teman sudah siapkan berkas ini, teman-teman bisa ke sana langsung isi formulir, atau ambil formulirnya, kemudian teman-teman silakan isi, kemudian persyaratannya diisi dalam map, kemudian teman-teman silahkan kembalikan kepada DP3AKB di sana. Nah, kemudian ini bagaimana caranya biar teman-teman di provinsi tahu nih teman-teman sudah mendaftar. Nah, teman-teman harus konfirmasi kepada teman-teman di provinsi. Nanti teman-teman lihat di poster itu kita ada punya mekanisme. Jadi teman-teman nanti setelah mendaftar,
kalau formulir dan berkasnya sudah dikembalikan, teman-teman silakan konfirmasi kita. Konfirmasinya itu dengan format namanya teman-teman. Teman-teman silakan catat namanya teman-teman, kemudian asal PIK atau sekolah atau universitas, asal kabupaten, dan juga nama sosial media. Kemudian dikirim ke kontak person yang kita miliki. Supaya kita tahu nih, misalnya Biak, oh sudah ada Biak yang mendaftar. Misalnya Merauke, oh ada Merauke yang sudah daftar, kayak gitu. Nah, khusus untuk Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom, teman-teman bisa ambil formulir di sekretariat kami, yaitu di Aula BKKBN Provinsi Papua. Teman-teman tidak tahu nih alamat BKKBN. BKKBN itu di Jalan Raya Kota Raja. Kita di pinggir jalan aja, teman-teman. Pokoknya berhadapan dengan Pengadilan Agama kalau tidak salah. Jadi teman-teman nanti silahkan datang ke BKKBN, kemudian nanti bisa ambil formulir di sekretariat kami dan juga bisa mengembalikan formulir. Nah, kalau teman-teman tanya nih, sekretariat kami bukanya jam berapa? Nah, bukanya itu dari pagi jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Bukanya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi buat teman-teman yang mau ambil formulir atau mau kembalikan, mulai dari hari ini pun, besok pun masih bisa, teman-teman. Nanti silakan ke sekretariat kami, seperti begitu. Oke, terima kasih Kak Tenci. Jadi itu ya teman-teman yang ada di kabupaten. Jadi teman-teman bisa mengambil formulir di DP3 AKB di masing-masing daerah. Kemudian untuk 3 kabupaten dan kota, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom, selain ambil di DP3 KB, boleh ambil di Sekretariat Panitia Jambore Aku Genre Papua 2021 di Aula BKKBN, di kantor BKKBN Provinsi Papua, depan Pengadilan Agama. Setelah itu teman-teman boleh SMS konfirmasi dengan format nama PIK, asal kabupaten, atau selain nama PIK, nama organisasi, kampus, atau gereja, dan juga masjid. Kemudian teman-teman boleh lagi lampirkan sosial media yang aktif ya, kemudian kirimkan SMS konfirmasi tersebut di kontak personnya. Dan setelah konfirmasi, teman-teman boleh kumpulkan seluruh berkas tersebut dan kembalikan ke DP3 AKB di masing-masing daerah. Khusus untuk 3 kabupaten kota yang tadi disebutkan sama Kak Tenci, itu dikumpulkan di Aula BKKBN ya Kakak, di Sekretariat Panitia Jambore Aku Genre Papua 2021. Oke, nah ini ada pertanyaan yang cukup menarik nih Kak Tenci. Tapi sebelum masuk ke situ, kita akan tanyakan ke Chandra lagi nih. Chandra, boleh nggak share informasi mengenai alamat-alamat DP3KB di masing-masing kabupaten? Karena ini kan yang sudah diumumkan akan ada 9 pemilihan di kabupaten kota, seperti di Merauke, Nabire, Biak, Timika, Sarmi, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom. Nah, Chandra boleh dijelaskan nggak alamat DP3KB di daerah tersebut? Oke, terima kasih. Oke, untuk teman-teman silakan dicatat ya, saya akan bacakan sedikit untuk bacakan semuanya yang tadi 9 kabupaten, 10 kabupaten yang nanti bisa kalian datangi di DP3B. Ya. Yang pertama yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor, yaitu di Jalan Majapahit Biak. Nah, di Jalan Majapahit Biak ya teman-teman, untuk yang di Kabupaten Biak. Lalu untuk yang kedua Kepala Dinas P3A dan KB Kabupaten Sarmi, yaitu di Jalan Kompleks Kantor Bupati Sarmi. Nah, yang ketiga ada Kepala Dinas P3A dan KB Kabupaten Pegunungan Bintang, yaitu di Jalan Oksibil Pegunungan Bintang. Lalu yang keempat Kepala Dinas Pengadilan Penduduk dan Kabupaten Painai di Enarotoli Jalan Painai, kayak gitu teman-teman. Jadi yang kelima ada Kepala Dinas P3A dan KB dan Kabupaten Mimika di Jalan Cendrawasih SP3 Mimika, Komplek Kantor Bupati Mimika. Dan yang keenam Kepala Dinas Pengadilan Penduduk dan KB Kabupaten Nabire, yaitu di Jalan Merdeka Nabire. Yang ketujuh di Kepala Dinas Pengadilan Penduduk dan KB Kabupaten Puncak di Jalan Kompleks Kantor Bupati Kabupaten Puncak. Yang kedelapan, Kepala Dinas Pengadilan Penduduk dan KB Kabupaten Deiyai, Jalan Cendrawasih Wagete Deiyai di Wagete Deiyai. Jadi yang kesembilan, Kepala Dinas PP dan KB Kabupaten Jayawijaya di Jalan Yasudarso Wamena. Yang ke-10 yang terakhir nih, Kepala Dinas Pengadilan Penduduk dan KB Kabupaten Membramo Tengah, Kompleks Kantor Bupati Kabupaten Membramo Tengah, seperti itu. Oke. Jadi, teman-teman, kalau misalnya masih
bingung dengan alamatnya, nanti kalian bisa DM saya atau tidak di @genrepapua, seperti itu teman-teman. Pasti nanti akan di-share juga seperti itu. Oke, terima kasih Chandra informasinya. Nah Chandra boleh didekatkan lagi suaranya karena kurang jelas. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi semangat kita live pada malam hari ini. Nanti teman-teman jangan khawatir, karena untuk informasi alamat-alamat DP3KB di masing-masing daerah, di beberapa kabupaten kota di Provinsi Papua, akan di-share sama panitia Jambore Aku Genre Papua 2021. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Kak Chandra suaranya tadi kekecilan, tidak masalah, nanti akan dimunculkan atau diinformasikan untuk alamat-alamat DP3KB di beberapa daerah di Provinsi Papua. Kak Tenci, kita lanjut ya. Oke, tadi sepertinya mohon maaf ada kendala sama our queen yang sangat cantik pada malam hari ini, yang berkendala sedikit sama jaringannya sepertinya. McD first runner up Genre Papua 2020, tapi tidak menjadi masalah, tidak mengurangi semangat kita untuk live. Terima kasih teman genre yang masih menyaksikan live kita pada malam hari ini. Nah, Kak Tenci, ini ada yang nanya nih, pertanyaan bagus. Malam Kak, kalau yang statusnya terkait di instansi pemerintahan, apakah masih bisa ikut dalam pemilihan ini atau tidak, Kak? Boleh dijelaskan sedikit, Kak Tenci? Oke, kalau buat teman-teman yang terikat instansi nih, jadi kan kalau genre sendiri kita bisa daftarnya ada berbagai jalur. Ada berbagai jalur, nah teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya sudah kerja, tapi kan di sini kita lihat dari usia. Misalnya usia teman-teman masih antara 15 sampai 24 tahun, berarti teman-teman masih bisa untuk mendaftar. Tapi berarti teman-teman mendaftarnya dari jalur mana ini? Berarti teman-teman bisa mendaftar dari jalur organisasi atau dari gereja. Jadi misalnya teman-teman PAM, pemuda di gereja bisa mendaftar melalui jalur itu. Jadi bisa saja teman-teman, intinya usianya masih mencukupi untuk masuk dalam finalis Duta Genre, seperti begitu. Oke. Ya, halo Magda, Magdi. Hai Kak, sorry. Iya, sudah stabil jaringannya? Tidak Kak. Oke, baik. Magdi ini mungkin bisa diulangi sekali lagi. Tadi mungkin sudah dijelaskan sama Kak Tenci, tapi masih ada beberapa teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang yang baru bergabung di live kali ini. Live kali ini masih tentang Jambore Aku Genre Papua 2021 bersama Kak Tenci, Chandra, dan juga Magdi ya, yang akan menemani Amat pada malam hari ini sampai dengan live selesai. Nah, Magdi boleh jelaskan tadi salah satu teknisnya adalah SMS konfirmasi. Nah, Magdi bisa jelaskan lagi untuk SMS konfirmasinya setelah mengambil formulir itu seperti apa? Ya, jadi buat teman-teman yang ada di kabupaten mengenai teknis mekanisme untuk konfirmasi pendaftaran, yaitu ketika teman-teman sudah mengumpulkan kembali persyaratan dan formulir yang sudah teman-teman ambil dari DP3KB di kabupaten, teman-teman bisa SMS nih, nomor ada di yang @Papua. Jadi di situ kalian bisa SMS dengan kalian, kemudian nama Instagram atau sosial media seperti itu. Oke. Hai. Terima kasih. Hai Kak. Oke, terima kasih Magdi. Itu tadi ya teman-teman yang sudah dijelaskan sama Magdi. Jadi teman-teman setelah ambil formulir boleh SMS format Bisa nama, didengar. asal PIK atau komunitas atau gereja, masjid, Halo. kampus atau sekolah, kemudian sosial media yang aktif ya, sama asal daerahnya. Oke, Kak Chandra nih. Saya balik lagi ke Kak Chandra sebelum balik lagi ke Kak Tenci dan juga Magdi. Kak Chandra boleh jelaskan mengenai siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Dalam kegiatan Jambore Aku Genre Papua 2021. Oke, untuk yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu teman-teman dari Genre Papua tentunya, dan juga ada juga campur tangan dari pihak BKKBN, lalu ada juga teman-teman PIK-R dari seluruh provinsi Papua. Nanti teman-teman PIK-R itu sudah pilih dan diseleksi dan jadi membantu volunteer di kita panitia Jambore Aku Genre, seperti itu Kak. Oke, baik. Kita ke Kak Tenci lagi nih. Kak Tenci, nanti akan ada
berbagai macam rangkaian ya. Pemilihan duta tadi sudah dijelaskan, sebelum naik ke provinsi akan ada pemilihan di beberapa kabupaten kota. Kemudian kalau jamborenya sendiri nih, kegiatan jambore itu apa saja? Kayaknya membayangkan jambore itu nanti akan rame, akan asik, banyak orang. Pokoknya membayangkan jambore itu pasti asik lah pokoknya. Nah, itu kegiatannya apa aja, Kak Tenci? Boleh diinformasikan kepada penonton yang lagi nonton live IG pada malam hari ini? Oke, pasti teman-teman berpikir Jambore itu ajang ngumpul, banyak anak muda. Nah, kita juga sebetulnya panitia ingin sekali buat Jambore yang ajang ngumpul anak muda nih. Tapi, dengan keadaan COVID saat ini membuat kita tidak bisa kumpul banyak orang nih teman-teman. Nah, jadi kalau Jambore sendiri, kenapa kita adakan? Jambore sendiri itu kita mau mencari peak air terbaik. Nah, peak air terbaik ini akan mewakili Provinsi Papua untuk naik ke nasional. Jadi nasional itu mereka ada punya kegiatan atau untuk mencari peak air terbaik di nasional. Nah, makanya kita buat Jambore. Jadi Jambore bukan hanya ajang ngumpul, tetapi itu juga ajang untuk kita saling mengenal teman-teman peak air, kemudian kita membangun relasi, kemudian juga kita menambah wawasan, kita bahas tentang isu genre, seperti begitu. Jadi, untuk Jambore tahun ini sendiri, teman-teman panitia kita akan kemas secara sangat bagus, biarpun dengan sedikit orang, tapi kita akan kemas dengan sangat bagus. Sudah pasti kita akan mencari peak air terbaik, yaitu seperti melakukan lomba presentasi peak air. Kemudian juga akan ada kegiatan-kegiatan lain nih yang lebih seru lagi. Dan teman-teman wajib sekali untuk pantengin terus nih Instagram kami, supaya bisa dapat informasi, dan siapa cepat itu pasti langsung ikut lomba-lomba kami, seperti begitu. Siap. Kak Tenci, boleh kasih bocoran sedikit kah? Lomba-lombanya apa aja? Atau masih rahasia? Oke, bocorannya nih teman-teman, satu saja. Oke, jadi nanti kita akan ada punya lomba online dan offline, teman-teman. Online-nya itu terbuka untuk umum, jadi teman-teman yang di luar, misalnya aduh saya bukan anak PIK, oke teman-teman bisa ikut lomba online-nya, seperti begitu. Lomba online, saya bocorkan satu saja teman-teman. Lombanya siap catat. Lombanya itu ada foto voice, teman-teman. Foto voice. Ada foto voice. Ya, itu untuk online-nya. Kayak begitu. Nanti untuk yang lain ini kita akan infokan di Instagramnya Genre Papua. Oke. Seperti begitu. Kakak, Ahmad boleh ikut? Mungkin boleh ikut. Ahmad kasih kesempatan dong buat teman-teman yang lain. Biar bisa juara. Masa Ahmad ikut, Ahmad juara. Oke, itu ya Gen Ranger sudah ada bocoran sedikit foto voice. Jadi lombanya itu online. Akan ada beberapa lomba yang tentunya seru sekali. Foto voice ini aja udah seru, apalagi lomba yang lain. Jadi teman-teman wajib pantengin terus IG @Genre Papua karena akan ada berbagai updatean yang sangat seru terkait dengan Jambore Aku Genre Papua 2021. Oke, kita sudah sampai di penghujung nih. Untuk itu, Ahmad ingin menanyakan lagi apakah dari Chandra sendiri atau dari Kak Tenci ada tambahan sebelum kita ke closing statement. Silahkan Chandra. Oh, iya, tambahan nih. Atau Chandra nih, sebagai Duta Genre tahun ini, boleh nggak Chandra kasih tips kepada anak-anak yang nanti akan mendaftarkan Duta Genre, khusus Duta Genre tahun 2021 ini, apa tips yang bisa Chandra berikan kepada anak-anak tersebut? Mungkin bukan hanya nanti menang ya, tapi bagaimana bisa menginspirasi dengan ataupun tanpa selempang. Oke. Silakan. Siap, Kak. Oke, untuk teman-teman semuanya, saya cuma kasih tahu untuk kalian semuanya. Jadi, kita ini hidup berproses begitu. Jadi, kalau misalnya kamu sudah mencoba, jadi kamu jangan pikir bahwa saya akan kalah, saya akan menang. Tapi pikir saya akan dapat proses yang itu harus saya ingat untuk seumur hidup seperti itu. Dulu, saya sendiri pun bukan dari PIKR, saya tidak tahu materi itu apa, tapi dengan, arahan dari panitia, saya tahu dia punya soal-soal, jadi saya lebih belajar lagi di saat saya tes ini lulus, di tes berikutnya saya lebih belajar lagi seperti itu. Jadi teman-teman, kalau kamu bilang, Isa nggak pintar, saya nggak menguasai itu, jadi kamu coba saja, kamu kalau tercoba, jadi kamu tidak tahu di dalam nih apa aja yang jadi tantangan buat kamu gitu. Jadi saya minta buat kamu semuanya, ayo kuatkan, kamu punya semangat, supaya nanti kamu jadi manusia-manusia yang berkembang. Jadi manusia hebat tuh bukan manusia yang menang, tapi mereka yang mau berproses, seperti itu. Oke.
di highlight ya. Jadi bukan menangnya tapi berprosesnya. Oke, selamat datang kembali McD. McD, kita udah sampai di penghujung acara nih, tapi tidak menutup atau mengecilkan semangat kita terhadap McD, First Runner Up Genre Papua tahun 2020. McD sudah kasih saran yang baik, sudah kasih informasi yang sangat luar biasa, yang aktual sekali. Untuk itu kita sudah ada di closing statement. McD bisa sampaikan mungkin motivasi atau harapan McD mengenai kegiatan ini. Motivasi dan harapan. Kita berharap buat teman-teman semua nanti akan bergabung dan ikut berpartisipasi dan Jambore Genre Provinsi Papua 2021 ini. Saya berharap kamu semua semangat, kerahkan apapun yang kamu punya. Ini bukan mengenai siapa yang pintar dan siapa yang bisa, tapi ketika kamu bisa, ketika kamu mau belajar dan kamu mau mencoba, disitulah kamu peluang tuh sangat besar untuk jadi orang yang jauh lebih baik dari kemarin. So, jangan takut untuk melangkah aja. Kita tidak tahu memang kemampuan kita tuh sejauh mana, tapi kalau tidak tahu justru ayo kita cari tahu kayak gitu. Jadi harus semangat, jangan pernah ragu. Wah, terima kasih Kak Mekdi. Boleh tepuk tangan dulu dong sama Kak Mekdi. Jadi Keren. cepat tapi harus tetap langkah ya. Oke, itu poinnya teman-teman. Selanjutnya dari Kak Tenci nih, sebagai senior kita yang paling bukan tua ya, yang paling senior lah pada silakan Kak Tenci. Oke, kalau dari KTNC sendiri, buat teman-teman remaja di luar sana, kamu masih muda, kamu masih bisa banyak berproses, kamu masih bisa banyak belajar. Kamu kalau ikut genre, saya yakin kamu besok jadi orang-orang hebat, kayak gitu. Bukan berarti saya bilang organisasi lain tidak hebat, teman-teman, tapi di genre saya belajar bagaimana caranya berorganisasi, bagaimana caranya menjadi pemimpin, bagaimana disiplin terhadap waktu, bagaimana saya bisa bagi waktu dengan saya punya tugas-tugas yang lain, kayak gitu, teman-teman. Dan juga teman-teman ketika masuk genre jangan berpikir juaranya kayak gitu. Saya bukan juara, tapi saya bisa bertahan karena saya yakin organisasi ini membuat saya menjadi orang yang lebih baik kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua, kalau masih muda jangan putus asa, jangan tidak mau berproses kayak gitu. Terus kamu ikuti kegiatan itu jangan cari juaranya, tapi cari ilmunya, cari pengalamannya kayak gitu. Teman-teman masuk forum genre, teman-teman akan dibentuk. Dan juga saya ingin teman-teman tidak akan rugi sama sekali karena teman-teman akan bertemu dengan orang-orang hebat. Kayak gitu buat teman-teman semua, jangan menyerah. Intinya tahun ini kita membuka seluas-luasnya buat teman-teman ini. Jadi saya harap tahun ini kita punya pendaftar anak-anak muda yang hebat-hebat, anak-anak muda yang luar biasa, dan anak-anak muda yang akan nanti jadi pemimpin di tanah Papua. Mantap. Oke, terima kasih. Jadi bukan hanya kejar juaranya, tapi kejar ilmunya ya Kak Tenci. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan live ini. Terima kasih untuk Kak Tenci, untuk Mekdi, untuk Chandra yang sudah bergabung dengan Ahmad pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk juara favorit kita, Godelva, yang sudah menemani kita di live pertama tadi. Walaupun terkendala jaringan, tapi tidak masalah, tidak mengurangi semangat kita semua pada malam hari ini. Terima kasih Kak Tenci, terima kasih Mekdi, terima kasih Chandra. Untuk teman-teman Gen Rangers, semua wajib pantengin terus akun Genre Papua karena akan ada berbagai macam updatean informasi yang sangat menarik dan juga terupdate mengenai Jambore Genre Papua 2021. Oke, sebelum menutup kita salam genre dulu ya. Boleh? Oke. Salam genre. Salam. Salam. Remaja genre. Sehat, Sehat. cerdas, ceria. Oke, genre Indonesia. Saatnya yang muda Saatnya. yang berencana. Oke, terima kasih Kak Tenci salam. dan Chandra. Sampai jumpa di live berikutnya. Selamat malam. Terima kasih, Gen Rangers. Terima Ahmad. kasih yang sudah bergabung.